Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk pertemuan 9. Hari ini kita akan bahas sistem informasi akuntansi dan finance dan finansial, di mana materinya cukup banyak di situ. Kalau di modul bisa kita lihat ada 10 bagian. Tetapi hari ini saya hanya menyampaikan terkait dengan customer, dengan penjualan. Nanti dalam ini customer atau penjualan, kalau diistilahkan di dalam modul memang kita gunakan customer untuk membedakan dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan ini sales management sama POS, point of sale. Kalau manajemen penjualan itu di mana sistemnya adalah diorientasikan pada bagian penjualan, di bawahnya marketing. Kemudian kalau point of sale itu berkaitan dengan transaksi, poin-poinnya apa saja. Nah, kalau yang hari ini hendak kita bahas adalah terkait dengan customer, penjualan, di mana dalam penjualan itu apa yang nanti akan dicatat atau data atau informasi apa saja yang diperlukan oleh bagian accounting. Jadi biar membedakan dengan penjualan sebelumnya. Jadi di sini kita orientasinya memang accounting atau finance. Jadi accounting atau finance di sini, tapi kita orientasikan pada penjualan atau customer. Nanti ada juga kita kaitkan sistem informasi akuntansi itu dengan pemasok, dengan vendor, dengan supplier, yaitu berkaitan dengan pengeluaran. Jadi perusahaan mengeluarkan, pengeluarannya apa saja, berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Nah, kali ini kita berkaitan dengan penjualan atau berkaitan dengan customer. Nanti berkaitan modul biar nanti Mas Plastika. Oh ya, berkaitan UTS juga sudah saya ini. Oh, lupa. UTS. Berkaitan UTS sudah penilaiannya. Poinnya hanya 2. Jadi saya menilai ini ya, kejujuran dalam mencoba uduh. Dan saya tidak menemukan bahwa di dalam ujian kemarin digunakan nama temannya atau nama orang lain. Saya cek satu persatu, saya tidak menemukan. Ya mudah-mudahan itu tetap kita lakukan. Karena untuk apa kita menggunakan informasi orang lain? Kan nanti menunjukkan berarti nilai kita adalah nilai orang lain, bukan nilai kita. Saya menghargai kejujurannya. Nah, poinnya tidak ada yang 80. Jadi 90 sama 100. Itu berkaitan dengan UTS. Di saya sama seperti praktikum yang lainnya, jadi sistem penilaiannya nanti dari Mas Plastika itu akan memberikan poin jadi 50% berkaitan dengan laporan. Kemudian dari saya nanti juga 50%. Jadi saya memberikan ini andil 50% dalam penilaian, Mas Plastika juga 50% dari laporan tiap pekanan. Nah, kalau dari saya adalah nilai UTS, UAS, dan presensi. Totalnya 50%. Nanti dari Mas Plastika juga gitu. Jadi silakan nanti di poin dikumpulkan untuk dihitung. Kira-kira nanti akan dapat berapa dan masuk ring apa dalam alfabetiknya.
A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan UTS, sudah kita lakukan. Kita lanjutkan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Di mana di sini kaitannya dengan customer atau penjualan. Penjualan ini definisinya yaitu berkaitan dengan transaksi di mana pihak pembeli atau customer itu membutuhkan barang atau jasa dan dia harus mengeluarkan uang untuk barang dan jasa yang dia peroleh, sementara pihak produsen atau pihak perusahaan itu mengeluarkan barang atau jasa dan dia mendapatkan uangnya. Ini adalah penjualan. Kemudian penjualan secara tunai, yaitu penjualan bersifat cash and carry. Pada umumnya terjadi secara kontan, secara ini ya langsung. Dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan, juga dianggap kontan. Jadi tidak mesti transaksi yang sifatnya cash atau sifatnya kontan itu harus terjadi saat itu juga. Di sini dalam definisi ini yang dimaksud dengan kontan itu 1 bulan pun kontan. Sama seperti kalau kita beli di ini ya, sebuah supermarket gitu, beli kursi, beli meja dan sebagainya, atau beli almari gitu, maka kita bayar dulu. Kita bayar. Entah 10%, entah 20% kita bayar dulu, nanti akan dikirim. Nah, pelunasannya ketika barang itu sudah dikirimkan. Ada toko yang memberlakukan seperti itu. Maka ketika transaksi itu terjadinya tidak sampai 1 bulan, walaupun kelihatannya tertunda sekian hari ya. Contohnya misalnya ini, salah satu supermarket kita hendak beli kursi. Wah, kursinya tidak tersedia. Tidak sih. Ini hanya sampel. Silakan transaksi, nanti akan dikirimkan misalnya 5 hari kerja hitungannya. Maka kalau kita misalnya menyetujui transaksi itu, maka kita bayar. Kita bayar uang mukanya. Kemudian nanti 5 hari kerja, maka kursi itu akan datang. Dan kita akan melunasi. Nah, transaksi seperti itu masuk dalam tunai atau cash. Walaupun kelihatannya tertunda secara 5 hari. Tetapi itu masuk ini. Karena belum lebih dari 1 bulan. Jadi kalau kurang dari 1 bulan masih dianggap tunai atau cash. Kemudian penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Tentu saja yang sifatnya kredit ini jatuhnya lebih besar ketimbang kita beli cash. Oleh karena itu, ini untuk tingkat konsumsi yang sama, orang kaya itu pengeluarannya lebih kecil ketimbang orang miskin. Untuk ini ya, untuk pembelian yang sama, untuk konsumsi yang sama. Kenapa seperti itu? Karena, ini saya stop share dulu. Kenapa kok orang kaya itu ini lebih murah untuk konsumsi yang sama? Contohnya misalnya konsumsi yang samanya, kecuali kalau konsumsinya beda ya, nah itu lain lagi. Tapi untuk konsumsi yang sama,